Halo follower setia Langit Seni Entertainment. Kalian pernah dengar tentang gedung tua di pinggiran kota Jakarta yang konon masih menyimpan misteri kebakaran 30 tahun silam? Gedung 7 lantai yang kini terbengkalai itu menyimpan lebih dari sekadar cerita hantu biasa. Kat dindingnya yang mengelupas seolah berbisik, menceritakan tragedi yang terjadi di balik tembok-tembok kusamnya. Naira, seorang penulis muda 24 tahun, tak pernah menyangka akan terjebak dalam misteri kelam gedung ini. Sebuah pesan misterius membawanya kembali ke tempat yang entar. Mengapa terasa familiar dalam mimpi-mimpi buruknya bersama Dimas, fotografer urban exploration yang selalu haus tantangan. Mereka memberanikan diri menyusuri lorong-lorong gelap gedung ini saat malam tiba. Tapi tunggu dulu. Mereka tidak sendiri. Di lantai 3, sosok wanita bergaun merah selalu mengawasi dari kejauhan. Sementara di ruangan-ruangan kosong, terdengar ketukan misterius dari seorang anak kecil dengan wajah hangus yang lebih mencekam. Penjaga gedung tanpa mata yang berkeliaran di setiap lantai. Ratna, warga setempat berusia 55 tahun, mungkin satu-satunya yang masih hidup untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun lalu. Tapi mengapa dia selalu gemetar setiap kali ditanya tentang malam kebakaran itu? Setiap lantai yang Naira dan Dimas telusuri membawa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Para arwah penghuni gedung seperti menuntun mereka menuju lantai 7. Namun tidak semua roh di sana bersahabat. Beberapa justru ingin Naira bergabung dengan mereka selamanya. Misteri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kebakaran 30 tahun lalu? Mengapa masa lalu keluarga Naira ternyata terhubung dengan tragedi ini? Dan siapa sebenarnya sosok misterius yang mengundang Naira ke gedung ini? Jangan lewatkan kisah mencekam ini di channel kami. Pastikan lampu kalian menyala dan jangan tonton sendirian. Like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk update cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian berani, ingat, ini hanya hiburan semata. Jika kalian mengalami kecemasan berlebih, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Jangan skip. Lanjut ke cerita mencekam berikutnya. Cerita mencekam berikutnya. Ingat, jangan sendirian di tengah kegelapan malam ini. Izinkan saya membawa Anda ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa yang masih kental dengan adat istiadat, dikelilingi hamparan sawah dan rimbunnya hutan bambu. Di sini, cahaya temaram lampu teplok masih setia menemani langkah warga di jalan setapak yang sunyi. Namun tahukah Anda, di balik kesederhanaan desa ini tersimpan sebuah kisah kelam yang tak pernah terungkap. Kisah tentang dendam yang terkubur bersama jasad seorang penari tayub cantik bernama Ningsih, tepat di bawah pohon randu keramat yang menjulang di tengah desa. 30 tahun berlalu, namun arwah Ningsih tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, alunan gamelan lirih masih terdengar mengalun, mengiringi sosoknya yang mengenakan kebaya merah lusuh. Wajahnya yang pucat dengan tatapan penuh kebencian, seolah masih mencari-cari para pembunuhnya yang masih berkeliaran bebas. Sukemi, seorang janda penjual jamu, menyimpan rahasia besar tentang kematian Ningsih. Sebagai satu-satunya saksi hidup, dia tahu persis siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan keji itu. Namun lidahnya seolah terkunci, takut akan dosa masa lalunya sendiri yang bisa membawanya pada nasib yang sama dengan Ningsih. Hingga suatu hari, Jatmiko, pemuda pemburu yang dikenal pemberani, menemukan sebuah gelang perak usang di dekat pohon randu. Tanpa dia sadari, penemuan itu telah membuka gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Tanda-tanda teror mulai bermunculan. Kain jarik berdarah tergantung di depan rumah warga, simbol-simbol kuno tertulis dengan darah ayam di dinding, dan aroma
kantil yang tiba-tiba menyengat di udara malam. Satu persatu, keturunan para pembunuh Ningsih mulai diserang. Desa yang damai kini diliputi ketakutan. Pak Wiryo, sesepuh desa yang memahami cerita mistis, berusaha keras melindungi warga dengan ritual-ritual adat. Namun siapa sangka, di antara mereka yang dianggap penyelamat desa, tersembunyi sosok yang justru menjadi dalang di balik pembunuhan Ningsih 3 dekade silam. Hingga pada akhirnya, Jatmiko membantu arwah Ningsih untuk menuntaskan dendamnya, sehingga dalang dari kejadian masa silam yang ternyata juga adalah makhluk jahat dapat dimusnahkan. Jangan skip, kita akan lanjut ke cerita pendek Mencekam berikutnya. Jangan lewatkan kisah mistis Mencekam. Setelah ini, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update cerita horor terbaru. Cerita kali ini akan lebih mengerikan dan menegangkan dari cerita sebelumnya. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan sendirian. Kisah ini adalah sebuah kisah yang memilukan dan mencekam dari sebuah desa terpencil di Bali Timur yang tersembunyi di balik sawah berundak dan hutan lebat. Di tengah desa ini berdiri sebuah pura kuno yang sudah lama ditinggalkan. Yang menarik perhatian adalah sumur tua di halaman pura, tempat yang diyakini penduduk sebagai lokasi ritual gelap di masa lalu. Kisah ini bermula ketika Ayu Saras, gadis 21 tahun yang baru kembali dari Denpasar, tanpa sengaja membuka tutup sesajen di sumur tersebut. Apa yang ia temukan sungguh di luar dugaan, bukan hanya air keruh, melainkan jejak ritual tumbal yang telah terjadi 3 dekade silam. Konon, 9 warga desa telah dijadikan persembahan demi kekayaan dan kekuasaan. Di antara mereka, ada seorang penari legong cantik bernama Luh Laras. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Laras mengutuk seluruh pelaku dan keturunan mereka. Sejak Ayu membuka segel sumur itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui desa. Setiap malam, alunan gamelan Bali dan kidung kematian sayup-sayup terdengar. Aroma dupa dan bunga kamboja yang biasa menenangkan kini bercampur dengan bau amis yang mencurigakan, yang lebih mengkhawatirkan. Keturunan para pelaku ritual mulai ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Ada yang lehernya terpilin seperti gerakan tari baron, ada pula yang ditemukan di sanggah rumah dengan tatapan kosong mengerikan. Juru Mangku Pasek, pemangku pura berusia 65 tahun, berusaha membantu menghentikan teror ini, namun siapa sangka, pria yang dihormati seluruh desa ini menyimpan rahasia kelam. Madu Wirata, seorang petani, diam-diam mengetahui kebenaran di balik ritual tersebut. Ayu kini dihadapkan pada pilihan sulit. Ia harus membantu arwah-arwah penuntut balas ini menemukan kedamaian, atau ia sendiri akan menjadi bagian dari kutukan sumur tua tersebut. Bagaimana akhir dari kisah mencekam ini? Apakah kebenaran akan terungkap? Dan siapakah sebenarnya dalang di balik ritual gelap tersebut? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mengikuti kisah-kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Catatan, kisah ini adalah fiksi sekedar hiburan. Jika ada nama tokoh, lokasi, dan cerita yang sama, semua hanya kebetulan semata. Jika Anda mengalami kecemasan setelah menonton, silakan hubungi layanan konseling terdekat. Terima kasih sudah menonton.